Kembali lagi di program Paten, Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Seperti biasa nih Pateners, kita sebelum melakukan produksi pasti selalu swab antigen dulu ya. Dan semuanya hasilnya negatif. Bagus deh kalau begitu. Jadi kita bisa produksi, bisa kasih tahu nih ke Pateners semua tentang UMKM yang kreatif dan juga keren. Kalau gitu saya izin ya buka masker supaya lebih nyaman untuk ngomongnya ya. Nah, gini baru seru nih. Soalnya hari ini spesial banget loh. Kita mau menuju ke Depok. Nah, untuk UMKM yang pertama nih namanya adalah InArt. Jadi mereka ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kerajinan decoupage namanya. Ini keren banget nih. Contohnya seperti kotak tisu yang saya pegang saat ini. Ini motifnya tuh berasal dari tisu khusus yang disebut servietong. Tuh, tapi masih banyak lagi nih produk lainnya. Ada kipas dan ada juga ini yang biasa kita taruh kalau di dapur ya. Jadi kalau misalnya nih kita taruh di dapur, mereka jualnya satu paket. Kalau beli hangernya, itu sudah dapat handuknya juga. Yuk, kita lihat. Awalnya saya hobi, saya membuat kerajinan tangan. Kemudian kerajinan tangan saya ternyata diminati. Nah, kemudian kerajinan tangan itu akhirnya menghasilkan omset gitu kan, income buat saya. Sehingga saya akhirnya meneruskan untuk menjadi lebih besar lagi. Kalau model bisnisnya sih saya seperti anak muda lainnya ya, saya mengambil segmen untuk model bisnisnya adalah kombinasi antara online dan offline. Kalau online itu saya bisa lewat Instagram, Facebook, WA bisnis. Sedangkan kalau untuk offline-nya seperti ini ya, bisa ketemu di toko, di studio gitu. Untuk para pemula bisnis UMKM yang bisa kita bilang startup ya, untuk bertahan di dalam dunia UMKM ini pertama adalah jangan pantang menyerah. Ketika kita ada sesuatu yang down gitu, kita harus evaluasi. Setelah evaluasi yang kita lakukan adalah inovasi. Kita harus punya strong why yang kuat gitu untuk mendirikan suatu usaha gitu. Sukses itu kan nggak mudah ya, gitu. Jadi ketika nanti kita udah mulai capek, itu kita harus ingat lagi strong why-nya. Kenapa mendirikan usaha ini gitu loh. Jadi gitu sih kiat-kiat suksesnya, harus strong why-nya harus kuat. Harapannya yang akan beberapa tahun mendatang itu saya ingin craft Indonesia itu lebih dikenal secara luas, gitu. Baik untuk kalangan muda, baik kalangan tua juga untuk di pasar ekspor. Mau membeli produk InArt bisa ke studio Little Gande, terus bisa juga Instagram InArt22. Nah, untuk UMKM yang kedua nih namanya adalah Atun Handmade. Jadi karena handmade, mereka itu merupakan usaha kerajinan tas printing. Karena handmade semuanya pasti unik dan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya nih, tas jinjing motif batik khas Depok. Dan ini keren banget ya. Kalau misalnya kamu beli satu tas ini, di dalamnya ternyata masih ada lagi loh. Jadi dapat dua. Tas berikutnya yang satu bisa digunakan untuk taruh tisu, yang satu lagi bisa untuk hand sanitizer kek, bisa untuk koin kek, kartu-kartu semuanya bisa deh. Keren banget. Ide bisnis ini berawal dari hobi ya, dari kesukaan, disupport dari keluarga ya. Kenapa nggak diseriusin aja dari hobi ini untuk menjadi sesuatu hal yang menghasilkan dari segi ekonomi, yang bisa juga membantu ya perekonomian keluarga, juga membantu lingkungan sekitar dengan menarik tenaga kerja. Bahan itu kami ada katun, ada kanvas, ada batik. Kemudian kami juga printing jika ada customer yang mau special request ya, customize gitu, ada printing juga.
Ini adalah produk kami berupa mukena, ada mukena anak dan mukena dewasa, terbuatnya dari bahan katun yang khasnya itu kami sertakan juga tas untuk mukenanya. Kami berusaha menyediakan semua yang dibutuhkan di dunia craft gitu ya, baik itu materialnya maupun misalnya pelatihan-pelatihannya, kemudian juga produk-produknya. Best seller dari produk kami yaitu ransel. Yang sini adalah bahannya dari batik Depok. Jadi Depok punya batik khasnya, kemudian kami buat menjadi tas seperti ini. Harap bisnis ini maju ya, semakin berkembang, kemudian bertambah besar, bertambah banyak. Produk Atun Handmade ini bisa didapatkan secara online melalui Instagram kami di Atun Handmade. Bangun networking ya, karena menurut saya itu penting sekali. Dengan link yang kita punya, semakin banyak link yang ada, itu akan membuat bisnis kita semakin cepat untuk berkembang. Nah, yang berikutnya nih adalah konveksi Riri. Jadi mereka itu salah satu usaha di bidang pakaian. Nah, selain konveksi, jasa jahit, si konveksi Riri ini juga punya butik nih hasil jahit mereka. Contohnya salah satunya ini. Tuh, jahitannya tuh keren banget, jahitannya tuh rapi dan warnanya juga lucu-lucu. Ini kayaknya aku mau pakai deh. Cocoknya kemana ya pakainya ya? Jalan-jalan ah. Konveksi Riri ini dirintis oleh ibu saya dan sekarang menjadi bisnis keluarga yang dikelola oleh anak-anaknya termasuk saya. Nah, kalau ide bisnis awalnya itu karena di tahun 2010 masih jarangnya ada tempat jahit atau konveksi dan banyaknya masyarakat yang ingin menjahit pakaian untuk pribadi atau dijual kembali. Tapi mereka bingung nih di mana tempatnya dan itu menjadi kesempatan besar untuk ibu saya memulai bisnis konveksi ini. Jadi bisnis itu bisa bermula karena adanya peluang di sekitar kita. Konveksi Riri ini fokus di bidang jasa, yaitu menerima jasa jahit berbagai pakaian dari jumlah kuantiti yang kecil sampai yang besar. Prosesnya cukup gampang karena customer tinggal mengirim bahan ke sini, lalu kita buat sampel dulu. Dan jika sampelnya sudah sesuai, kita akan proses cutting, yaitu pemotongan bahan sesuai dengan model yang diinginkan. Setelah proses cutting selesai, kita beri sampel ke proses produksi ini, proses tukang jahit agar terhindarnya kesalahan. Jadi kita pajang di sini model apa yang sedang proses hari ini dan itu langsung kita produksi oleh tukang jahit. Lalu setelah jahitan selesai, kita proses ke quality controlnya untuk menyesuaikan lingkar dadanya sesuaikah atau ada kesalahan atau tidak. Hindari dari pemikiran negatif tentang ketakutan dalam gagal, karena itu tuh bisa menjadi penghambat yang besar banget buat kita melangkah maju. Semoga konveksi Riri bisa lebih banyak membantu mengembangkan lokal brand dalam proses produksinya dan juga membantu masyarakat lainnya yang ingin memulai bisnis di bidang fashion. Konveksi Riri ini mudah ditemukan di Instagram ada, yaitu konveksi Riri. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten, Pemuda Kreatif dan Keren. Kita akan langsung menuju ke UMKM berikutnya nih. Yang ini adalah Miracle Itu Ajaib. Jadi mereka ini memproduksi jenis minuman herbal instan yang sebetulnya nih isinya tuh bagus banget. Ada bawang putih tunggal, ada jahe, ada madu yang semuanya dibutuhkan oleh tubuh. Tapi cara minumnya, jadi pagi-pagi atau malam hari ketika perut kamu masih kosong atau sudah kosong, kamu minum ini cuma 1 sampai dengan 2 sendok makan menggunakan sendok plastik. Udah, abis itu kamu sehat deh.
produk Miracle Itu Ajaib ini kita menjual produk-produk herbal seperti madu, dan Miracle Itu Ajaib sendiri dia itu jus herbal yang terdiri dari bawang putih tunggal, jahe merah, terus madu, cuka apel, dan lemon. Tadinya kita jual masih dengan kemasan yang biasa gitu, terus makin kesini makin banyak peminatnya, akhirnya kita bikin label, kita produksi, kita jual lewat online juga. Harapannya sih semoga orang-orang semakin tahu produk ini, terus semakin majulah gitu, dan semoga bisa bermanfaat buat semua orang gitu. Jadi mengurangi obat-obatan kimia, kita pakai produk herbal alami. Untuk mendapatkan Miracle Itu Ajaib bisa cek Instagramnya di @miracleituajaib. Yang berikutnya ini bikin tenang banget. Jadi mereka adalah Tenang Food Delivery. Nah, apa sih itu? Mereka itu usaha sebuah startup yang bergerak di bidang pelayanan jasa khusus pengiriman makanan di Kota Depok dan sekitarnya. Jadi kalau misalnya kamu punya usaha di bidang makanan, bingung mau ngirimnya gimana caranya, langsung panggil deh Tenang Food Delivery. Nih, lihat. Tenang Food Delivery ini adalah jasa kurir di mana kemudian setelah difikirkan gitu ya, kita mau kurir apa, lalu terbesit untuk membantu para teman-teman UKM juga yang bergerak di home kitchen industry untuk bisa mengirimkan produk-produk makanannya ke customernya itu dengan aman, dengan bersih gitu ya, dengan higienis, dan juga mudah-mudahan bisa jauh lebih cepat dari kurir-kurir yang saat ini ada. Secara jasa kita memiliki 3 layanan. Layanan yang pertama itu kita sebut fleksibel atau sama dengan same day ya. Terus kemudian kita juga ada layanan instan, dan yang ketiga ini layanan multi stop, di mana kalau layanan multi stop itu produsennya itu bisa pada saat mereka open PO order ke CS kita gitu ya, langsung mengirimkan atau langsung input nanti di aplikasi kita up to 15 alamat langsung. Jadinya dari customer kita hanya langsung menginput alamatnya 15 saja. Sebenarnya itu sih yang bisa memudahkan teman-teman dari pelaku industri kuliner rumahan. Tenang Food Delivery ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan untuk membantu para pelaku industri kuliner rumahan gitu ya, baik mereka produsennya maupun juga pembelinya, untuk bisa membantu mengirimkan produk makanannya dengan higienis, dengan lebih cepat gitu ya, dan sampai ke tujuan dengan kondisi yang masih seperti diharapkan, masih hangat, masih dingin, kurang lebihnya seperti itu. Untuk Tenang Food Delivery silahkan ke Instagram kami tenang.fooddelivery. Di Facebook juga ada, di fanpage-nya Tenang Food Delivery. Orang Depok tahu Castle 8 nggak? Jadi Castle 8 ini adalah suatu tempat nongkrong yang nyaman banget. Bukan cuma buat sama teman-teman aja, tapi buat keluarga juga nyaman. Jadi konsepnya mereka ini, mereka tuh menawarkan konsepnya board game cafe. Di mana kamu bisa nongkrong sambil main mainan yang ada di papan gitu, jadi papan permainan. Jadi kan seru ya, kamu bisa berinteraksi langsung dengan teman ataupun keluarga tanpa harus terus-terusan menatap ke layar handphone. Tuh. Mulia sekali kan idenya?
untuk idenya ini sih sebenarnya mulainya dari hobi. Jadi aku kenal board game ini mulai tahun 2012 sih sebenarnya. Jadi pas baru mulai lulus kuliah, terus mulai kerja, so ada teman yang bawa, so mulai dari situ mulai ngumpulin sih satu-satu. Kita berdiri sih sebenarnya mulai 3 orang ya, karena itu teman main lah ya, boleh dibilang. Jadi startnya kita main biasa bertiga dulu, berempat, lama-lama nambah, terus kita jadiin lah si kafe ini. Nah dari situlah baru kita muncul ide untuk bikin si board game cafe ini. Jadi mulai dari board game, kita kan board game ini juga termasuk barangnya ada yang dari lokal dan dari import, jadi nggak semua orang punya gitu kan. Jadi kita punya ide, oh yaudah kita akan menjual interaksi gitu kan, nggak hanya main handphone, di handphone kan digital, jadi kita mau coba menjual interaksi antara sesama pemain, sesama manusia, untuk keluarga ataupun anak-anak, teman. Kalau di Castle X sendiri ada apa aja sih? Nah, kita punya game favorit nih. Contohnya adalah Werewolf. Nah, ini kita di sini bermain bisa sampai banyak banget pemainnya. Kita dapat role, satunya jadi orang jahat, satunya jadi orang baik. Tapi kita nggak tahu nih siapa temennya, siapa lawannya. Jadi kita harus bekerja sama, deduksi, mencari werewolfnya atau orang jahatnya. Untuk Castle X sendiri kita lokasinya di Jalan Margonda 349, itu di dekat sebelah Depok Town Square lokasinya. Kita ada di lantai 2 dan lantai 3. Lalu untuk Instagram kami itu di Castle X ID, Castle 8 ID ya. Kalau bisa juga dicari di Google Maps Castle X Board Game Cafe, dan di Facebook juga Castle X Board Game Cafe. Iya, terima kasih. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Tahun kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten, seperti biasa nih Pateners. Kalau saya udah pakai masker, udah jaga jarak, berarti sekarang waktunya saya ngobrol dengan seorang narasumber. Nah, narasumber yang ini menarik banget. Jadi, beliau adalah owner dari Lucky Bini Cake. Saya sudah bersama dengan Mbak Via. Hai. Halo Kak. Ini satu nih yang kayaknya semua orang tuh penasaran. Kenapa namanya Lucky Bini Cake? Coba diceritakan. Iya, jadi dulu pas lagi setelah nikah gitu ya, saya mau buka usaha, izin mau buka usaha ke suami gitu. Nah terus saya bingung mau ngasih nama usaha saya tuh apa gitu kan. Dikasihlah tuh nama Lucky Bini. Kan kalau Lucky itu artinya beruntung, Mbak. Bini itu kalau dalam bahasa Betawi artinya istri. Betul. Jadi istri yang beruntung. Kayak doa gitu. Doa supaya saya di usaha ini tuh jadi istri yang beruntung ke depannya. Kayak gitu. Luar biasa, emosional sekali aku jadinya. Tapi ya, ini kan dari tahun 2013. Iya. Dan sampai sekarang itu sudah punya reseller sampai ratusan. Dropshipper juga banyak banget. Dropshipper. Aduh, keren banget ya. Bagaimana nih kamu perjalanannya bisa sampai punya reseller sebanyak ini? Sebelum nikah tuh saya nggak bisa masak sama sekali, Mbak. Nggak bisa baking sama sekali, bener-bener. Terus setelah masak, melihat di dapur ada oven, mau bikin coba bikin kue untuk nyari kegiatan aja awalnya. Terus pas bikin, udah seneng tuh bikinnya, seru juga ya baking gitu. Pas bikin hasilnya gagal, Mbak. Hasilnya kayak dodol. Oh gitu? Iya. Udah beberapa kali coba, berhasil tuh. Dulu tuh kan yang jual brownies masih nggak banyak kayak sekarang ya. Terus tiba-tiba saya juga kaget dong, kok ada ya yang mau beli brownies dari seorang saya yang baru bisa gitu. Terus seru juga nih jualan online kayak gini, belum pernah. Biasanya kan toko kue, toko roti gitu ya. Nah itu jadi suka jualan, suka baking juga. Itu juga yang buat saya, ini jadi usaha aja deh seterusnya gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Yang resellernya banyak banget? Alhamdulillah. Dropshippernya juga banyak banget? Ya alhamdulillah. Pengiriman sampai keluar Jawa? Keluar Jawa alhamdulillah, udah ada yang ke Padang, Kalimantan, terus Malang, Wow. Surabaya. Ih keren banget. Tapi nih ya,
Papua ini kan juga ada. Papua juga ada. Ada waktu itu. Wow. Tapi ini kan produknya sebetulnya yang bisa dibilang fresh ya. Dan ada expired date-nya. Iya. Itu gimana tuh caranya? Untuk ke customer-nya itu daya tahannya 2 minggu. Gitu. Dan kalau untuk lebaran itu yang terakhir dibuat itu produksinya memang nastar ini karena kan biar nggak terlalu lama jangka waktunya ke Idul Fitri kayak Benar. gitu. Tapi emang nastar itu sebetulnya banyak yang jual kue-kue kering seperti ini gitu ya. Nah, yang membuat Lucky Bini Cake berbeda itu apa tuh? Jadi dulu itu nastar saya ini biasa banget Mbak, istilahnya dulu tuh nastar saya tuh masih retak-retak, masih kayak gitu ya. Terus lama-kelamaan terus kan berproses ya kita ya, berproses. Ini nggak ada yang retak nih kalau Iya, berproses Mbak. Oke, iya. Terus. Nah cuman yang penting tuh dirasa. Jadi katanya sih kalau misalkan dari testimoni yang nyobain ini mirip nastar buatan mama aku katanya, buatan gitu. bundaku gitu. Jadi kayak rasanya klasik gitu ya. Klasik. Sebelumnya kan nggak ngerti bisnis, jualan, marketing, ina-inu segala macam ya. Enggak. Nah, tapi kamu berani untuk mengambil kelas bisnis lanjutan supaya kamu tetap bisa punya ilmu. Itu gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Jadi dulu itu masih di Facebook aja. Terus lama-kelamaan kan udah mulai masuk tuh mulai rame bisnis online. Tapi itu belum serame sekarang ya Mbak. Akhirnya tuh ada seminar bisnis, tuh saya ikut seminar bisnis, terus kelas bisnis, gimana cara copywriting, convert selling, segala macamnya itu saya iklanin gitu kan, praktekin lah gitu kan. Terus sampai ikut ke komunitas-komunitas bisnis. Itu yang bikin terpacu sih jadinya kalau ikut komunitas, jadi kita kan bareng-bareng ya. Iya kayak gitu. Nah, terakhir nih, ini kalau misalnya nih sekarang ada teman-teman dari UKM yang sedang mengalami kesulitan untuk bisnisnya, kamu punya tipsnya? Untuk Pateners yang mau mulai usaha, terutama usaha makanan kayak aku, pertama jangan pernah takut untuk mendahulukan kualitas rasa. Misalkan bahan bakunya yang bagus, kualitasnya juga bagus, rasanya juga, karena setiap harga itu pasti ada pembelinya. Kalau misalnya kita mengedepankan rasa, insya Allah tuh pembeli kita juga ngerasa puas, seneng, bahagia makan produk dari kita. Terus untuk Pateners yang mau usaha tanpa modal nih, biasanya kan ibu-ibu suka gimana ya caranya mau usaha nggak ada modal. Nah, teman-teman atau Pateners bisa buka pakai sistem pre-order dulu gitu. Pakai sistem pre-order. Jadi terima pesanan dulu nanti baru dikirim kayak gitu. Jadi tetap masih bisa untuk jualan, bantu keluarga di rumah gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Lia. Udah ngasih tips, ngasih cerita yang aduh menurut aku nih keren banget gitu. Seneng banget ya kita kedatangan narasumber yang bisa membuat motivasi ataupun juga semangat nih untuk teman-teman UKM yang punya usaha dan juga bisnis masing-masing. Jadi pastinya tadi udah didengarkan tips dari Via, jadi jangan patah semangat, tetap semangat karena kamu pasti bisa. Untuk teman-teman Pateners semua yang mau memulai usaha nih, apalagi untuk anak-anak muda di zaman sekarang gitu ya, kalau misalkan mau usaha dilakukan aja dari sekarang gitu, jangan ditunda-tunda. Misalkan mau buka usaha nggak ada modal, mau buka usaha nggak dapat izin orang tua gitu kan, tapi dilakuin aja dulu, dicoba dulu, diposting dulu, nanti bakal dapat target marketnya sendiri. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit terus kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit terus kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, Indonesia itu kan banyak sekali ya orang-orang kreatif ya. Jadi kita tuh sepertinya tuh harus bangga selalu deh. Nah, sekarang aku ingin menginformasikan brand-brand lokal yang hopefully sih bisa membuat inspirasi untuk teman-teman yang mau buka usaha. Nah, yang pertama ini adalah Depok_strudel.
Jadi mereka itu bergerak di bidang artisan pastry. Kalau aku lihat nih dari Instagramnya ya, Depok_strudel itu keren-keren banget. Nah, untuk lebih jelasnya lihat langsung deh Instagramnya Depok_strudel. Pateners, siapa sih yang tidak suka dengan pastry yang renyah dan gurih? Belum lagi isiannya yang udah kelihatan dari luar, bikin ngiler abis. Depok_strudel menawarkan banyak sekali varian pastry yang dilengkapi dengan berbagai macam isian. Mulai dari yang sweet sampai yang savory. Produk dari Depok Strudel bisa banget nih dijadiin bawaan untuk ke rumah si dia. Nih ada nih yang keren juga nih, namanya Miji Artisan Soap. Jadi dia tuh sebetulnya bikin sabun-sabun gitu. Tapi yang kerennya, yang kreatifnya, sabunnya itu rasanya banyak banget. Dan juga bentuknya macam-macam. Jadi udah pasti deh, udah kreatif, terus udah gitu unik, keren banget, lokal pula. Pateners tahu nggak sih kalau idealnya kita harus mandi 2 kali sehari? Siapa yang masih males nih? Nah, UMKM kali ini pasti bikin kamu makin rajin mandi deh. Karena Miji Artisan Soap menyediakan produk berupa sabun yang dibuat dengan bahan dasar organik dan memiliki aroma khas, yaitu terbuat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Bentuknya yang cantik sudah pasti bikin makin sehat dan wangi juga deh. Yang berikutnya ini adalah Something in a Corner. Jadi mereka itu membuat dekorasi rumah yang keren banget nih. Kalau aku lihat nih mereka tuh semuanya stylenya tuh bohemian gitu. Yang unik-unik banget. Dan yang pasti kalau misalnya kamu taruh di dinding rumah kamu itu gak malu-maluin banget deh. Ingat ya, Something in a Corner. UMKM kali ini cocok banget nih buat kamu yang mau dekor rumah dengan tema bohemian. Namanya @Something in the Corner. Banyak banget macam dari kerajinan tangan makrem yang lucu dan juga siap untuk mempercantik rumah kamu. Ada pajangan dinding, sarung bantal, cover pot, dan masih banyak yang lainnya. Warna-warni dan bentuk makrem ini diadaptasi dari alam sehingga menambahkan kesan sejuk. Wah, keren banget ya. Nah, ini ada juga nih namanya olesinajah.idn. Jadi mereka itu membuat selai. Tapi selainya tuh lucu-lucu banget. Mereka tuh bisa membuat selai dari campuran antara churros dan Oreo. Nah, unik kan? Kamu bosan gak sih kalau sarapan roti terus selainya itu aja? Mau gak punya selai yang berbeda dari biasanya? Nah, ada solusinya nih. UMKM @olesinajah.idn memiliki lebih dari 40 varian rasa. Selain menggunakan bahan-bahan yang alami, olesinajah.idn ini juga homemade pateners. Jadi kalau selainnya variatif kayak gini, makin lebih semangat dong untuk sarapan setiap hari. Nah berikutnya nih yang keren banget juga adalah bolubatik_retnodiah_cap Depok. Jadi mereka itu membuat bolu gulung tapi motifnya batik dan itu bermacam-macam banget. Pertama ya, bikin bolu aja udah susah. Apalagi dipakein ada batiknya. Makanya ini kayaknya tuh kreatif banget dan keren banget. Dan aku yakin pasti rasanya juga enak. Pateners, kalau batik khas Depok dikenal dengan corak manfish-nya, nah kali ini datang dari Depok juga dan masih berhubungan dengan batik nih, yaitu bolu batik Retnodiah. Keren banget ya, warna-warni dan coraknya yang beragam, bikin gak tega gak sih untuk dimakan? Bukan hanya itu aja loh, bolu batik ini juga bisa dijadikan untuk hantaran atau hampers dan bisa dipesan sesuai dengan corak favoritmu. Keren banget kan? Emang ya yang namanya kekreativitasan itu bisa datang dari mana aja. Nah kalau yang ini nih namanya Hiva Craft. Jadi mereka itu membuat tali masker. Tapi tali maskernya tuh lucu-lucu banget, imut-imut banget. Yang jelas tuh semua bisa dibikin sesuai dengan kemauan kamu. Jadi bisa di customize. Sekali lagi lihat ya, Hiva Craft. Sejak COVID melanda, kita semua diwajibkan untuk menggunakan masker saat bepergian. Nah, kali ini ada satu produk inovasi yang kini keberadaannya marak sekali, yaitu strap mask atau strap untuk masker. Selain fungsinya untuk menyambung tali masker, kini strap mask ini menjadi tren fashion seperti yang juga diusung oleh UMKM Hiva Craft yang menawarkan desain premium limited edition dengan memadukan warna-warna doff, bling, dan juga metalik. Selain itu, strap mask dari Hiva Craft ini juga multifungsi karena sekaligus dapat dijadikan gelang juga. Kreatif kan? Yang keren berikutnya adalah
sarangecraft.official. Sarange. Jadi mereka itu sebetulnya membuat tas dari anyaman eceng gondok. Tapi yang kerennya lagi nih, tas kamu itu bisa dipersonalize kalau kamu pesen ya. Tapi kamu harus pesen jauh-jauh hari karena PO-nya itu lama. Soalnya semuanya handmade. Jadi ini yang membuat unik, kreatif dan juga keren. Nah, personalize-nya gimana? Sesuai dengan kemauan kamu. Jadi di depannya itu ada kayak karakter orang-orangnya. Nah, terserah kamu deh maunya kayak gimana. sarangecraft.official. Pemanfaatan bahan alami pada suatu produk merupakan sebuah ide yang brilian banget ya Pateners. Seperti tas anyaman eceng gondok satu ini dari UMKM sarangecraft.official. Mereka hadir dengan inovasi yang tidak kalah menarik, yakni memodifikasi tas tersebut dengan boneka karakter-karakter yang dapat disesuaikan dengan keinginan customer. Contohnya karakter pengantin daerah, hewan dan juga bunga-bunga yang terbuat dari kain perca dan kain flanel bisa banget. Keren kan Pateners? Yang suka dunia tanaman harus lihat nih. Mini Garden Depok. Jadi mereka itu tuh membuat terrarium dan juga mini garden. Kayak misalnya nih, ada yang di toples. Tuh, keren banget. Masa ada tanaman di dalam toples? Gimana coba? Itu dia unik dan kreatifnya. Pateners tahu nggak sih kalau sedang stres lalu kita melihat tanaman hijau itu bikin stresnya tuh hilang. Nah, karena itu bisa merelaksasikan pikiran kita. Selain itu juga dapat menstimulasi ide-ide kreatif. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama Mini Garden Depok yang menyediakan berbagai terrarium dengan kaktus dan juga sukulen cantik dan juga unik banget. Wadahnya variatif banget, bisa disesuaikan dengan nuansa ruangan tempat kamu menyimpan terrarium ini. Selain itu, kamu juga bisa dapetin free konsul untuk mewujudkan terrarium yang sesuai dengan keinginan kamu. Kamu juga bisa loh menjadikan terrarium ini sebagai gift untuk orang-orang terkasih. Keren ya? Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali, jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Hai, kembali lagi di DJ News bersama saya, Miss Cetal, cental, centil, digital. Seperti biasa dong ya, Miss Cetal pasti ngasih-ngasih informasi digital untuk semua pelaku UMKM. Ada apa sih minggu ini? Yuk kita lihat. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Pateners, Presiden kita Bapak Joko Widodo mengajak seluruh UMKM untuk go digital. Karena dengan go digital kita itu bisa menembus pasar yang tidak terbatas. Makanya ayo deh ikutan yuk kita go digital. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk bertransformasi digital. Jokowi menyatakan transformasi digital membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh lebih pesat bahkan menjadi bagian dari rantai pasok global. Hal ini mengingat penjualan secara online bisa diakses di mana saja tanpa batasan negara atau borderless. Ayo Pateners, mulai sekarang kita go digital. Pateners tahu nggak sih untuk memasarkan produk-produk UMKM itu harus punya citra yang baik di dunia digital. Nah, emangnya kenapa sih? Gini ceritanya. Go Digital memudahkan UMKM untuk membangun citra dan rekam jejak transaksi untuk mengakses modal dan pasar yang lebih besar. Jika ingin membeli produk di suatu toko online, rata-rata konsumen pasti akan melihat rating dan review dari orang lain. Review positif ataupun review negatif sangat berpengaruh pada penjualan untuk membuat konsumen percaya. Digital ekonomi seperti ini memudahkan kamu membangun hubungan dan mengelola interaksi digital dengan konsumen. Maka dari itu citra dalam penjualan digital harus dibangun sebaik mungkin. Tentunya didukung dengan produkmu yang berkualitas ya Pateners. Hey, kamu, pelaku UMKM Depok sudah tahu belum dengan Jawara? Bukan jagoan loh ya maksudnya, tapi Jawara yang ini nih.
Jawara merupakan jaringan wirausaha UMKM Depok. Platform ini merupakan wadah bagi para pelaku UMKM sebagai sarana saling berbagi pengalaman dan juga membangun relasi sesama pelaku UMKM. Dengan adanya platform ini, para UMKM dapat saling mendukung untuk memajukan ekonomi bersama. Selain itu juga dapat menambah ilmu dalam berbisnis, baik digital maupun offline. Saat ini sudah ada lebih dari 5.000 UMKM Depok yang sudah bergabung untuk bersama membangun ekosistem kolaborasi usaha. Tolong ya, Pateners yang belum punya dompet digital itu harus punya. Karena dompet digital ini kan adalah aplikasi ya untuk memudahkan semua pembayaran secara online. Itu harus digunakan karena manfaatnya itu banyak banget. Nih, lihat nih. Manfaat dompet digital bagi UMKM. Pertama, UMKM tidak perlu kontak fisik dengan konsumen. Dengan menggunakan dompet digital, kamu dapat memudahkan pelanggan untuk bertransaksi dari mana saja dan kapan saja. Kedua, transaksi jadi lebih aman. Seluruh uang yang masuk dan keluar akan tercatat secara otomatis di aplikasi dompet digital. Jadi kamu bisa mengecek semua transaksi yang berlangsung secara lebih mudah dan cepat. Kemudian dompet digital membuat transaksi jadi lebih praktis dan efisien. Dua hal ini tentunya sangat memudahkan konsumen untuk transaksi lebih cepat tanpa perlu membuang-buang waktu. Nah, Pateners, ayo mulai sekarang manfaatkan dompet digital untuk memudahkan transaksi kamu dan konsumen. Nah, udah tahu kan sekarang informasi-informasi digital hanya diberikan dari Miss Cetak. Jadi kita ketemu lagi minggu depan ya. Tetap di Miss Cetak, cental, centil, digital. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, sekarang waktunya untuk Paten Surprise. Jadi seperti biasa nih, kali ini kita akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan ide untuk membranding produk-produknya. Nah, langsung saja yuk kita lihat liputannya. Halo Pateners, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam kondisi sehat dan senang, usaha tetap maju dan juga lancar. Kembali bersama saya Mas Karyo, si tampan yang tiada duanya. Seperti biasanya, setiap episode kita mencari siapakah yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Untuk mendapatkan branding, mendapatkan peralatan buat modal usaha dan juga mendapatkan uang tunai pastinya. Dari siapa? Dari Paten. Siapakah orangnya? Kita cari sekarang. Yuk. Wah, selamat siang. Siang, Mas, ini usaha apa, Mas? laundry kiloan Oh, laundry kiloan. Bisa laundry apa aja? bisa, Celana, bisa, baju, bisa. sama apa lagi? Bed cover, Bed cover, terus? boneka, Boneka? karpet. Iya, Oh, karpet juga? juga. Wah, cuma kok nggak ada merek dagangnya ya kosong begini? Sengaja? Belum ada modal lah. Oh, belum. Iya, mesti ada nama dagang di sini biar kelihatan lebih profesional dagangnya. Terus juga kelihatan sama orang-orang kalau dagang itu apa usahanya niat ini. Oh, mulainya sejak kapan usaha ini? Lumayan lama, 2 tahun. 2 tahun? Iya, Begini aja? iya. Mesti pakai merek dagang, mesti pakai nama dagang supaya usahanya lebih maju. Mau saya kasih tahu nggak? Bagaimana caranya supaya usahanya lebih maju, bisa berinovasi gitu? Hah? Boleh, Mau saya kasih tahu caranya? boleh. Tuh, saya haus lagi kebetulan nih. Kita ke warung situ yuk. Ayo, Minum dulu. boleh. Ya. Iya. Permisi. Bu, minta air mineralnya, Bu. Sini. Nah, jadi begini.
kamu itu kalau mau usaha harus kelihatan profesional. Selama ini kendalanya apa biasanya? Baju ketuker, Oh, baju ketuker itu kendala ya? Sering, iya. Terus apa lagi? luntur, Luntur. Iya. Terus mengatasinya gimana? pakai pemutih. Oh, pakai pemutih. Jadi diseleksi dulu barang-barang yang mau dicuci itu. Betul sekali. Wah, pernah ada duit ketinggalan nggak di celana? Nggak pernah ya? Belum pernah ketemu sih. Nah, makanya untuk kelihatan lebih profesional, selain kita teliti sama barang-barang yang kita mau kerjakan, kita juga mesti punya brand, Ya. punya merek dagang. Hmm. Setelah itu merek dagangnya kita daftarkan ke HAKI, hak kekayaan intelektual, supaya brand kita itu terdaftar dan tidak ditiru orang lain. Siap, siap. Saya gitu. Mau nggak punya kayak begitu? Boleh. Mau banget ya? Mau banget. Oh, ini di sini tinggal. Makasih, Bu. Selama ini usaha berapa dalam sehari untungnya? Ya, kadang di atas 50, kadang di bawah. Oh, 50.000 ya? Iya. Lumayan lah buat sehari-hari ya. Hmm. Oh. Terus ada barang-barang yang dibutuhkan lagi nggak selain yang ada itu buat menunjang usaha? Udah cukup itu aja. Itu aja ya? Iya. Cuma pengen butuh branding aja ya? Timbangan tapi udah Sudah selalu akurat ya? akurat. Wah, ya. Bagus usaha kalau begitu. Iya. Oh. Terus pernah ada kejadian unik apa? Apa ya? Ketinggalan. Oh, ketinggalan. Iya. Baju kurang. Baju kurang. Oh, jadi ngasih 10, sampai sana 9. Iya, Pak. Ya karena banyak ya baju ya ketukar gitu kadang-kadang. Ada. Oh, ya kendala-kendalanya seperti itu ya. Hmm. Tapi terus diperbaiki ya. Iya, pasti. Wah. Pokoknya impian kamu sekarang pengen banget rasanya punya usaha yang ada brandingnya ya. Iya. Terus kelihatan lebih keren tempatnya ya. Nah, Mas, sekarang saatnya kita kembali ke tempat usaha Mas yuk. Yuk. Nah, lihat dong, keren nggak? Keren nggak? Perkenalkan, saya Mas Karyo dari Paten. Dan Anda yang hari ini mendapatkan surprise dari Paten. Berupa yang seperti Anda lihat tadi. Dan bukan itu aja, masih banyak yang lain. Yuk kita lihat yuk. Silahkan dilihat. Keren kan? Alhamdulillah. Kios Laundry. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Mas hari ini mendapatkan surprise langsung dari Paten sebagai orang yang beruntung, mendapatkan branding langsung sesuai dengan keinginan Mas. Pengen banget punya branding, langsung kita kasih branding ya. Langsung juga sama nomor handphonenya. Kaget kan? Kaget banget. Kenapa bisa tiba-tiba nomor handphonenya? Cuma kita yang bisa melakukan ini, Mas. Dan selain itu juga kita ada ini dia. Ya, dalam rangka menjaga protokol kesehatan, ada masker, dipakai maskernya setiap hari. Pasti. Ada juga ini sarung tangan plastik supaya kerjanya higienis. Iya. Ada juga sanitizer dipakai ya, Mas. Saya taruh lagi sini. Dan bukan itu aja. Ada juga kata ini buat taruh pakaian langsung dengan timbangannya. Jadi nggak usah sibuk-sibuk, langsung ditaruh, langsung ketahuan berapa kilo, berapa beratnya. Wah, dan jangan lupa nama ini harus didaftarkan ke HAKI, hak kekayaan intelektual, yang biasa mencatat semua nama dan brand perusahaan, termasuk toko Anda. Bukan itu aja.
Ini juga kita disiapin langsung berupa modal tambahan buat menambah usahanya supaya lebih maju, lebih inovasi lagi pengembangan usahanya. Selamat ya, selamat. Yo Pateners, itulah tadi Mas yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten berupa barang-barang yang mendukung usahanya. Ada juga branding memang kita pasangkan langsung untuk dilihat langsung sebagai usaha yang mapan dan juga profesional. Pada Pateners, semoga episode berikutnya Anda yang beruntung yang bisa mendapatkan surprise dari Paten. Tunggu saya di kota Anda. Sampai jumpa. Semangat terus! Terima kasih Pak atas bantuannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit lalu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, tanpa terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi terima kasih banyak loh ya sudah menyaksikan Paten edisi khusus Depok hari ini. Jangan lupa nih, minggu depan kita masih ada di jam yang sama di TVRI. Terima kasih juga untuk narasumber yang tadi juga sudah memberikan solusi untuk UMKM yang sedang membutuhkan. Nah, saya juga nggak lupa nih untuk berterima kasih sama UMKM yang sampai sekarang masih juga semangat untuk terus memajukan perekonomian bangsa. Ingat ya, selalu jaga protokol kesehatan. Saya Liat Majaya pamit, sampai ketemu minggu depan. Boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali.